سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اسلامی در آسیان D8 و بسیاری دیگه است. Oke, lanjut kali ini kabar panas mengenai eskalasi yang baru saja terjadi di Timur Tengah tadi malam, bos. Nah, jadi jika Paman Donald mengklaim bahwa armada bomber siluman B-2 Spiritnya berhasil melenyapkan bunker-bunker nuklir Iran yang terkubur ratusan meter di bawah tanah, kini muncul pula penampakan-penampakan pusat nuklir Iran setelah dihantam bomber Amerika itu, bos. Nah, pertanyaannya lantas bagaimanakah hasilnya? Apakah benar bunker-bunker nuklir Iran gosong seperti yang diklaim oleh Paman Donald? Dan bagaimanakah pernyataan Iran setelah ini? Kita ceki-ceki, bosku. Kemudian terkait Indonesia, jadi ternyata kemarin juga pihak Iran telah menyatakan bahwa mereka yakin Indonesia dengan potensi besarnya kini mampu menghentikan perang Iran-Israel. Nah loh, ini gimana nih maksudnya? Indonesia menghentikan perang dengan cara apa ya kan? Apakah mengirimkan pasukan? Dan bagaimanakah sebenarnya harapan pihak Indonesia terhadap Iran dan Israel? Serta bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Cus, markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama terkait penampakan bunker nuklir Iran. Salah satunya di wilayah yang katanya hancur, yaitu di Fordow, bos. Pusat fasilitas pengayaan uranium bawah tanah milik Iran. Nah, jadi dikutip dari CNBC Indonesia, ternyata fasilitas itu pun terlihat masih utuh nih, bos. Berikut dapat kalian lihat foto-foto penampakannya yang diklaim ini adalah kondisi terakhir setelah dihantam Amerika. Yang di Fordow ya. Dan dapat kalian lihat kondisinya masih lumayan mulus ya kan? Seperti nggak ada bekas pengoboman, bos. Bahkan salah satu pejabat Iran katanya mengatakan bahwa uranium yang diperkaya di fasilitas bawah tanah Fordow telah dipindahkan dari lokasi yang diklaim Amerika hancur itu. Nah loh, jadi sia-sia nih serangan berbiaya mehong tadi malam. Ternyata yang ditembak sudah kopong, bos, kosong. Kemudian Mr. Manan Raisi yang mewakili wilayah KOM tempat Fordow berada mengatakan bahwa serangan terhadap situs nuklir bawah tanah itu dangkal. Fasilitas nuklir Fordow tidak mengalami kerusakan serius dan sebagian besar kerusakannya hanya terjadi di tanah yang dapat dipulihkan. Nah loh, jadi artinya kalau ini benar, Paman Donald Bebek ternyata bacot bae nih, bos. Bahkan Komisi Pengawasan Nuklir dan Radiologi Kerajaan Saudi mengatakan tidak ada dampak radioaktif yang terdeteksi pada lingkungan Arab Saudi dan negara-negara Teluk tetangga setelah serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran semalam. Dan terkait klaim Amerika yang katanya situs nuklir Iran lenyap, malah kantor berita resmi Iran, IRNA, mengatakan penduduk setempat tidak merasakan tanda-tanda ledakan besar setelah serangan Amerika di Fordow. Sementara itu juga, saluran berita pemerintah Iran yaitu Press TV melaporkan bahwa serangan hanya merusak bagian terowongan masuk dan keluar di situs Fordow. Nah loh, jadi pertanyaannya siapa yang benar nih, bos? Amerika atau Iran ya kan? Namun memang tidak menutup kemungkinan karena situs nuklir Iran di Fordow itu cukup dalam yang katanya sebagian mencapai ratusan meter, sedangkan bom GBU-57 penghancur bunker Amerika itu katanya cuma mampu di 60 meter saja, bos. Itu pun tergantung tanahnya lagi ya kan. Kalau gunung batu-batu granit keras, nah susah banget tuh tembusnya. Dan bisa jadi ya kini fasilitasnya masih aman-aman baik, bos. Seperti gambar-gambar yang dibagikan. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Oke, lanjut. Sehari sebelum penyerangan, ternyata pihak negara Iran yang diwakili oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia yaitu Mr. Muhammad Borojerdi kepada Kompas TV telah berbicara soal peran Indonesia yang menurutnya mampu untuk menghentikan perang Israel-Iran, bos. Nah, jadi dikutip dari Kompas TV, ternyata Duta Besar Iran Muhammad Borojerdi ini pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan sahabat Iran, katanya. Beliau katakan, Indonesia bisa melakukan banyak hal di dunia karena punya potensi besar di lembaga internasional seperti PBB, OKI, dan juga G8.
Saya rasa Indonesia mampu menghentikan perang ini, ujar beliau. Kemudian pada saat yang sama beliau juga katakan bahwa Presiden Prabowo merupakan presiden yang sangat aktif. Setiap bulan kami melihat beliau keluar negeri atau menerima tamu dari luar demi kepentingan nasional Indonesia. Ia pun mengatakan kami siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memenuhi janji pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu keamanan energi dan keamanan pangan. Dan Iran di kawasan katanya adalah salah satu negara yang terbaik untuk membantu dalam hal itu, bos. Dubes Iran ini pun juga mengatakan bahwa undangan untuk Indonesia untuk datang ke Iran tetap ada. Tetapi kita harus agendakan pada saat yang tepat, yaitu pada saat kondisi keamanan sudah baik di Iran, ujar beliau. Dan undangan itu katanya agar Pak Prabowo melakukan kunjungan balasan. Dan lanjut beliau pun menyatakan harapannya kepada Indonesia. Jadi harapan Iran terhadap Indonesia ya bos, yaitu agar Indonesia mau mengutuk serangan ini katanya. Pasalnya di luar pemerintahan Indonesia, Iran katanya sudah banyak menerima pesan-pesan solidaritas dan dukungan dari berbagai golongan di Indonesia. Mereka telah mengutuk Zionis atas aksi ilegalnya terhadap piagam PBB dan hal itu karena serangannya menargetkan rakyat sipil bos. Nah, kini Iran pun sepertinya menantikan dukungan dari negara kita Indonesia. Dan di lain sisi, pihak Indonesia sendiri pun ternyata punya pandangan sendiri terkait perang Israel-Iran ini bos. Nah, bagaimanakah pernyataan Indonesia? Oke, dikutip dari Antara News, seperti yang kalian tahu, Presiden Prabowo Subianto baru saja bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin. Dan dalam pertemuan 4 mata yang berlangsung selama 2 jam, Pak Prabowo pun menegaskan sikap Indonesia terkait konflik antara Iran dan Israel, di mana Indonesia dengan tegas kini mendorong kedua negara untuk menurunkan ketegangan dan mencari jalan damai bos. Pak Prabowo pun menyampaikan keyakinannya bahwa Rusia, khususnya karena kedekatannya dengan Iran, punya peran besar dalam mendorong deeskalasi di kawasan tersebut. Pak Prabowo pun mengatakan, kita ingin semua pihak menurunkan suhu dan mencari penyelesaian damai, ujar Pak Prabowo saat ditemui di Saint Petersburg, Rusia. Kemudian dalam konferensi pers bersama, baik Pak Prabowo maupun Pak Putin tidak menyebut secara detail isu yang dibahas bos. Namun keduanya menegaskan punya pandangan yang sejalan terkait berbagai isu regional dan global. Pak Prabowo katakan, kami menghormati kedaulatan setiap negara, kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik, ujar Pak Prabowo. Mantap, mantap, jos.